Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, menyerukan Indonesia dan negara Islam lainnya di dunia untuk berdamai dan mengakui negaranya. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-77 di New York, Lapid menegaskan Israel mencari perdamaian dan persahabatan dengan negara tetangga di Timur Tengah dan juga negara Islam di dunia. Yair Lapid mengatakan, sejarah ditentukan oleh manusia. Kita perlu memahami sejarah dan menghormatinya, serta belajar dari itu, tapi juga bersedia untuk berubah demi memilih masa depan daripada masa lalu dan memilih perdamaian daripada peperangan. Lapid juga menyatakan dukungan Israel terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik dengan Palestina yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad ini. Solusi dua negara merupakan solusi penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina yang selama ini disepakati komunitas internasional. Dengan solusi ini, Palestina dan Israel masing-masing berdiri sebagai sebuah negara berdaulat serta negara merdeka yang hidup beriringan. Israel merebut Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza yang merupakan wilayah Palestina saat Perang tahun 1967. Perundingan damai Israel-Palestina yang ditengahnya Amerika Serikat gagal disepakati pada tahun 2014. Upaya untuk mencapai solusi dua negara antara Israel dan Palestina pun telah lama ditunda. Palestina dan kelompok pemerhati hak asasi manusia menuding Israel terus memperluas daerah pendudukannya, terutama di tepi barat. Perang singkat juga beberapa kali terjadi antara milisi Palestina di jalur Gaza dan militer Israel yang memperburuk prospek perdamaian. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Tom Nates, menilai pidato Lapid itu menunjukkan keberanian karena secara belak-belakan mendukung solusi dua negara. Namun seorang pejabat senior organisasi pembebasan Palestina, Wasef Abu Yosef, menganggap bahwa kata-kata Lapid dalam pidatonya itu tidak berarti apa-apa pada prospek perdamaian kedua negara. Yair Lapid mengatakan, Timur Tengah adalah rumah kami. Di sini kami tinggal selama-lamanya. Dan kami menyuruhkan kepada setiap negara Muslim dari Arab Saudi hingga Indonesia untuk mengakui kami dan datang untuk berbicara dengan kami. Dalam pidatonya, Yair Lapid memamerkan capaian Israel yang berhasil melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab dalam 2 tahun terakhir, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, hingga Maroko dan Mesir. Menurut Lapid, normalisasi Israel dengan negara-negara tersebut berhasil mengubah wajah Timur Tengah saat ini. Selama ini hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan negara mayoritas Islam lainnya di dunia terjegal konfliknya dengan Palestina. Sebagian besar negara Arab dan negara Islam seperti Arab Saudi, Pakistan, hingga Indonesia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara sebagai bentuk solidaritasnya terhadap kemerdekaan Palestina. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara Arab mulai terbuka, bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Israel juga terus menunjukkan keinginannya untuk lebih dekat dengan negara Arab dan negara mayoritas Islam lainnya seperti Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pejabat senior Israel bahkan semakin terang-terangan mengklaim bahwa Tel Aviv dan Jakarta sedang mengupayakan normalisasi hubungan kedua negara. Kabar terbaru, seorang pejabat senior Indonesia dikabarkan tengah diam-diam berkunjung ke Israel baru-baru ini. Namun Kementerian Luar Negeri Indonesia lagi-lagi membantah keras laporan tersebut dan menegaskan tidak ada langkah-langkah Indonesia mengarah ke normalisasi hubungan dengan Israel.